Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dan Nusaka. Channel akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Oke teman-teman, kali ini ada informasi terbaru ya dari dunia pemagangan. Sesuai dengan yang saya perkiraan kemarin, setelah saya kemarin upload video yang terakhir mungkin seminggu yang lalu saya upload video, ternyata benar ya, sesuai dugaan kalau magang itu nggak jadi dihapus. Sebenarnya bukan nggak jadi dihapus ya, sebenarnya itu proses pemagangan itu tetap ada, cuman yang diganti sistemnya aja yang diganti. Jadi ada beberapa aturan ya, ada beberapa aturan yang mengharuskan diganti ya, karena aturan yang sekarang ini banyak disalahgunakan sama perusahaan, sama KUMI juga, sama penanggung jawab yang di sini juga. Jadi banyak yang tidak dijalankan lah seperti itu. Jadi banyak yang komplain. Jadi sebenarnya yang komplain itu orang Jepangnya sendiri pada komplain kayak gitu dengan program pemagangan ini ya. Jadi istilahnya perbudakan gaya baru lah, seperti itulah ya. Ya, dengan gaji murah tapi dengan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang Jepang sendiri. Jadi banyak yang menentang juga program ini. Tapi yang hasilnya bulan April kemarin itu ada informasi kalau misalkan isunya itu bahwa pemagangan itu dihapus. Tapi saya pikir kalau dihapus gak mungkin ya. Gak mungkin, karena apa? Karena kemarin Indonesia kan kerjasama di bidang pekerjaan pemagang itu kan kerjasama juga di M-Japan ya, yang resmi dari pemerintah Indonesia kerjasama sama Jepangnya itu kan. Kalau yang lewat LPK itu kan istilahnya swasta. Kalau yang resmi kan Indonesia ada program juga tuh M-Japan. Malah kemarin Menteri Ketenagakerjaannya Ibu Ida malah postingin tanggal berapa ya? Mungkin minggu kemarin, mungkin ya 2 minggu kemarin lah, awal bulan ini postingin kalau misalkan penandatangan MOU kerjasama pemerintah Indonesia ya dengan dalam hal ini mungkin M-Japan dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang ada di Jepang kayak gitu. Kalau misalkan program pemagangan ini berlanjut tapi dengan aturan, ada pembaruan aturan. Kurang lebih jelasnya saya belum paham juga, mungkin nanti ada informasi lagi ya. Jadi intinya ada beberapa informasi yang kemarin saya tangkap pas bulan April itu, ada 5 poin mungkin yang akan dirubah ya. Oke, kita bacakan satu persatu. Ini saya juga udah screenshot juga, kemarin ada yang postingin juga di salah satu orang yang punya LPK di Indonesia juga, cuman sekarang dia udah menetap di Jepang. Oke, kita cari dulu. Oke, ini udah ketemu ya. Oke, kita bacakan ya. Ini tanggal 10 April kemarin. Penghapusan program magang. Dewan Pakar Pemerintah hari ini 10 bulan 4 melakukan pertemuan dengan Kementerian Hukum untuk memberikan laporan paruh waktu terkait rancangan perubahan Undang-Undang Pemagangan. Dalam laporan tersebut disampaikan ada 5 poin penting dan diharapkan dapat diselesaikan hingga musim gugur mendatang, lalu kemudian diajukan menjadi rancangan undang-undang paling cepat tahun depan. Jadi prosesnya itu nggak langsung ya, jadi baru melaporkan doang gitu, 5 poin penting yang harus dirubah dalam rancangan perubahan Undang-Undang Pemagangan. Nah, kemudian si rancangan undang-undang ini nanti musim gugur itu mudah-mudahan bisa selesai gitu loh. Bisa selesai itu kemudian tahun depannya baru bisa diajukan menjadi rancangan undang-undang. Jadi masih dalam pembahasan ya. Jadi belum tentu langsung sekarang dihapus enggak ya. Jadi perlu proses yang lama kayak gitu loh. Nah, 5 poin penting tersebut adalah yang pertama,
penghapusan program pemagangan dan digantikan dengan program pengadaan dan pengembangan SDM. Jadi niat awalnya itu pengembangan SDM buat yang ada di luar Jepang, bekerja di Jepang, training, nanti ilmu yang dapat dari Jepang itu bisa diterapkan di perusahaan. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu, ya. Banyaklah kasus-kasus yang tidak seperti yang diharuskannya gitu, nggak seperti niat awalnya kayak gitu. Yang kedua, bidang dan jenis kerja baru disesuaikan dengan bidang dan jenis kerja Tokutei Gino guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program Tokutei Gino. Jadi program kerja nanti mungkin bisa memudahkan kita langsung beralih ke Tokutei Gino, atau mungkin proses buat ke Tokutei Gino-nya itu mudah lah kayak gitu. Yang ketiga, memberikan kelonggaran peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama. Nah, ini kan kasus-kasus banyak yang kabur-kaburan itu kayak gitu ya teman-teman. Karena kita yang magang di sini tuh kalau belum 3 tahun selesai kontrak itu nggak bisa pindah perusahaan, kecuali perusahaannya itu bangkrut atau perusahaannya bangkrut dan kita dipindahkan oleh kumianya ke perusahaan lain. Jadi kita nggak bisa tuh baru setahun atau baru 6 bulan kita nggak betah, atau misalkan kita nggak sesuai dengan pekerjaan yang kita mau, ya kita nggak bisa pindah. Ya udah, habisin kontraknya selama 3 tahun itu mau nggak mau ya. Walaupun kita misal setahun pengen pindah, itu juga kumiai nggak bakal mungkin ngizinin kayak gitu loh. Nggak bakal ngizinin kalau tidak ada alasan yang kuat. Kalau misalkan kayak ada kekerasan atau apa, mungkin itu bisa diomongkan lagi, bisa disodang lagi ya. Biasanya bisa kayak gitu kalau misalkan ada kasus kekerasan kayak gitu. Kecuali kalau kalian pengen pulang dengan alasannya yang tepat. Kemarin juga teman ada tuh yang baru setahun di sini udah pulang ya, karena alasannya alasan keluarga, alasannya penting, jadi diperbolehkan dengan catatan biaya akomodasi segala macam itu ditanggung sendiri. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi tapi di sini kan yang ketiga memberikan kelonggaran peserta untuk berpindah perusahaan, tapi dalam hal kerjaan yang sama gitu loh. Jadi nggak bisa tuh kalian misalkan kerja kalian sekarang di manufaktur atau misalkan di Gemba, terus kalian pengen pindah ke beda bidang jenis pekerjaan, itu nggak bisa. Tapi harus dengan jenis kerja yang sama kayak gitu loh. Nah, jadi ada kelemahannya juga sih di sini memberikan kelonggaran. Jadi kita bisa pindah-pindah kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang kutu loncat lah, pindah di sini, pindah sana, pindah sini gitu kan. Jadi nggak bagus juga itu untuk kedepannya. Yang keempat, peran organisasi pengawas dalam program pemagang akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat dan mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tupoksinya dengan benar. Nah, kan kemarin juga banyak kasus yang kekerasan itu kan yang terjadi, bahkan sampai ada diliput sama media Jepang juga, yang kekerasan yang terjadi pada pemagang asal Vietnam kayak gitu. Jadi kekerasan yang dilempar puntung rokok ke mukanya, sampai dipukul, sampai ada yang gajinya lemburnya nggak dibayar, harusnya hitungannya dari pagi sampai malam, ini hitungannya dari pagi sampai jam 5 doang kerja normal kayak gitu ya. Jadi banyaklah kumiai nakal, penanggung jawab di sini yang nakal seperti itu banyak ya. Jadi tidak semuanya mendapatkan kumiai yang bagus juga, ada yang bagus, banyak yang bagus, yang jahil kayak gitu juga ada ya teman-teman. Jadi ya untung-untungan juga kayak gitu. Nah, sekarang ada peran pengawasnya juga nih untuk program pemagang. Jadi kalau misalkan kumianya itu tidak bertanggung jawab kepada magangnya, itu nanti akan ada pencabutan izin operasi pengawas tersebut ya. Yang kelima, pemenuhan mekanisme penguasaan kemampuan bahasa dan skill peserta. Nah, ini kan jadi bahasa ya, nanti mungkin untuk aturan yang ke depannya, pemagang yang tahun depan, kalian tuh diwajibkan harus minimal punya sertifikat JLPT minimal N5 itu mungkin. Jadi buat kalian yang sekarang lagi belajar bahasa Jepang atau lagi proses belajar bahasa Jepang, jadi
mending kalian asah dulu lah bahasa Jepang kalian. Jangan kepikiran magang dihapus, jangan dipikirin itu mah. Kalian fokus buat belajar bahasanya dulu. Nanti suatu saat program baru ini udah deal gitu, udah ketuk palu, jadi kalian udah punya modal tuh, bahasa kalian udah punya, apalagi kalian udah punya N4, kaiwanya lancar, itu perusahaan manapun pasti mau menerima kalian kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, lantas dengan dihapusnya program pemagangan, apakah organisasi pengirim SO masih memiliki peran? Bagaimana pula dengan LPK bahasa Jepang ke depan? Nah ya, apabila dalam program baru mendatang peran organisasi pengawas masih ada, kemungkinan besar peran organisasi pengirim juga masih ada. Jadi kalau misalkan di Jepang masih ada kumiai, pasti LPK itu masih ada ya. Jadi gak usah takut lah buat kalian yang sekarang lagi belajar di LPK SO ya, atau swasta kayak gitulah, bukan yang di M Japan, karena di M Japan udah pasti ada terus ya, nggak mungkin stop lah kayak gitu. Buat yang di LPK yang SO, kalian gak usah takut, selama kumiai masih ada, selama di Jepang gitu pekerjaan masih banyak, kalian gak usah takut, itu masih bisa ya. Peran LPK bahasa Jepang ke depan akan sangat penting karena pemerintah Jepang akan memberlakukan syarat kemampuan bahasa Jepang dan skill bagi calon kandidat tersebut, no kan? Kalian saya bilang ya, jadi benar-benar bahasa kalian harus benar-benar dikuasai dulu. Kalian punya N4 tapi kaiwa kalian nggak lancar juga buat apa kayak gitu. Jadi lebih baik kalian selama kalian masih ada di Indonesia, lancar dulu kaiwa kalian. Setelah kaiwa kalian lancar, bahasa Jepang kalian lancar, untuk ngambil skill kayak SSW kayak gitu kan, jadi kalian langsung ngambil Tokutegino, ataupun kalian pengen magang dulu, termagang aja karena masih muda, kalian pengen magang ya itu terserah kalian kayak gitu loh. Jadi buat kalian yang belajar bahasa Jepang sekarang harus tetap semangat, jadi nggak usah dipikirin lah masalah program-program magang mau dihapus, nggak usah dipikirin, lebih baik kalian belajar bahasa Jepang dulu yang benar kayak gitu. Nah, bagaimana dengan keberadaan Jisusei saat ini? Apabila program Jisusei dihapus, mereka akan diposisikan sebagai pekerja sebagai persiapan untuk jenjang karir ke program Tokutegino. Teknisnya bagaimana, kita tunggu keputusan akhir musim gugur mendatang. Nah kan, buat sekarang yang kayak saya gitu yang lagi magang di Jepang, jadi ya dipersiapkan lah buat nanti jenjang karir selanjutnya itu ya, untuk ikuti program Tokutegino kayak gitu teman-teman. Jadi ya buat kalian yang masih di Indonesia, kalian mau masih ikutan magang, lanjut aja terus, karena kemarin juga LPK yang saya lama yang di Nikogako itu minggu kemarin ya, bulan Mei ini ada 17 orang yang berangkat buat 4 perusahaan. Terus lagi kemarin ada yang COE-nya baru turun, kemudian lagi yang baru berangkat juga ada. Jadi gak usah patah semangat lah, masih banyak kesempatan buat kerja ke Jepang kayak gitu. Magang nggak dihapus, cuman diperbaharui aja sih proses sistemnya, aturan-aturannya biar lebih menguntungkan satu sama lain kayak gitu loh ya. Nah, jadi intinya buat kalian yang sekarang lagi di Indonesia, tetap semangat buat belajar bahasa Jepangnya, karena di Jepang ini banyak lowongan ya, banyak lowongan pekerjaan juga, kemudian banyak pabrik-pabrik baru didirikan juga. Ya kalau kalian pikir ya mending Indonesia lah, uang 35 juta mending buat usaha ya terserah kalian sih. Kalau misalkan kalian punya jiwa usaha, ya mendingan kalian usaha di Indonesia. Kalau misalkan kalian nggak punya jiwa usaha, di Indonesia udah umur 25 ke atas itu udah susah nyari kerja, apalagi kemarin ya yang pas pandemi itu banyak pemecatan kayak gitu. Untung-untung yang bisa usaha lanjut usaha, yang nggak beruntung kan nganggur kayak gitu. Daripada kalian kayak gitu di Indonesia, umur kalian udah nggak bisa lah umur segituan, ya lebih baik kalau misalkan ada kesempatan ke Jepang ya udah ke Jepang aja kayak gitu loh. Ya mungkin itu dulu teman-teman, sampai di sini videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau magang ke Jepang, ataupun saudara-saudara atau teman kalian yang mau magang ke Jepang. Ya alhamdulillah ya, program Jepang itu nggak dihapus, cuma diperbaharui aja aturan-aturannya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe biar kalian tidak ketinggalan setiap saya update video. Mungkin kedepannya insya Allah seminggu 3 kali ataupun 2 hari sekali lah saya upload video ya. Mudah-mudahan bisa lanjut terus. Sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sakai, salam yos.